Debat akan dimulai dalam 3, 2, 1. Pihak pemerintah hari ini membangun narasi yang sangat empatik. Mereka mengatakan bahwa sejarah harus lebih manusiawi. Masalahnya, ini merupakan kesalahan berpikir. Tim pemerintah gagal melihat satu hal yang penting dalam negara pasca konflik. Negara yang baru keluar dari konflik ini tidak hanya membutuhkan empati, mereka juga membutuhkan stabilitas, identitas nasional, dan legitimasi bersama untuk tetap menjadi satu kesatuan politik. Oleh karena itu, tim oposisi dengan tegas menolak mosi dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim, atau kolonialisme. Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Dan justru di titik inilah historiografi top down ini menjadi sangat-sangat penting, karena dalam negara pasca konflik, ancaman terbesar bukan hanya tentang trauma masa lalu, tetapi perpecahan antar kelompok yang belum benar-benar selesai. Ketika masyarakat ini masih terbelah, ketika loyalitas kepada kelompoknya masing-masing lebih kuat dibandingkan loyalitas kepada negara ini membutuhkan satu narasi kuat untuk menyatukan seluruh kelompok yang ada di dalam negara tersebut. Dan fungsi itu tidak bisa dijalankan oleh historiografi bottom up. Sebelum masuk lebih dalam ke argumen, kami ingin memperjelas framing debat ini. Pertama, kami tidak mengatakan bahwa perspektif masyarakat biasa itu tidak penting. Kedua, tetapi yang kami tolak adalah ketika buku teks sejarah lebih difokuskan kepada historiografi bottom up dibandingkan top down dalam negara pasca konflik. Karena buku sejarah ini bukan sekedar alat refleksi emosional, ia adalah pembentukan identitas nasional. Dan dalam negara pasca konflik, identitas nasional yang stabil adalah kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Argumen utama kami adalah historiografi top down ini lebih efektif menciptakan stabilitas dan identitas nasional dalam negara pasca konflik. Dalam negara pasca konflik sendiri, masyarakat biasanya ini masih hidup dalam kondisi terpolarisasi, masih ada trauma, rasa curiga, bahkan kebencian antar kelompok. Dan dalam situasi seperti ini, negara ini membutuhkan narasi yang dapat menyatukan masyarakat di bawah identitas bersama. Dan historiografi top down memiliki fungsi tersebut karena berfokus pada perjuangan nasional, pembentukan institusi, kepemimpinan, dan perjalanan negara sebagai satu kesatuan. Narasi ini penting karena dapat membantu masyarakat melihat dirinya bukan lagi kelompok A melawan kelompok B, tetapi sebagai bagian dari satu bangsa yang sama. Pihak pemerintah mengatakan bahwa top down cenderung mengabaikan penderitaan masyarakat biasa, sementara bottom up sendiri itu tidak mampu memberikan narasi kolektif yang cukup kuat untuk menyatukan masyarakat yang masih terpecah. Karena bottom up sendiri itu secara alami berfokus pada pengalaman kelompok-kelompok yang berbeda. Akibatnya, identitas kelompok justru semakin ditekankan. Masing-masing kelompok akan terus melihat sejarah dari sudut pandangnya masing-masing. Dan ini berbahaya sekali karena dalam negara pasca konflik ini sendiri terlalu banyak penekanan pada pengalaman kelompok dapat memperkuat mentalitas bahwa kami adalah korban dan mereka itu adalah pelaku. Alih-alih menyatukan bangsa, ini justru menumbuhkan benih-benih perpecahan yang kembali tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Argumen kedua kami, historiografi bottom up, beresiko memperpanjang fragmentasi sosial. Pihak pemerintah menganggap bahwa dengan menyoroti penderitaan semua pihak, masyarakat ini bisa lebih empatik. Masalahnya, mereka terlalu menyederhanakan manusia dalam memandang konflik. Tim pemerintah justru menghasilkan kompetisi penderitaan. Ini menumbuhkan bahwa kelompok mana yang penderitaannya lebih besar, yang lukanya lebih dalam, dan mana yang dapat mendapatkan legitimasi moral. Akibatnya, sejarah ini justru menjadi tempat saling menyalahkan antar pihak. Ini juga membuka ruang munculnya rivalitas identitas, politik victimhood, dan konflik antar kelompok yang tidak akan selesai. Selanjutnya, negara ini butuh rekonsiliasi jangka panjang dan itu tidak bisa diwujudkan jika kelompok masih menganggap dirinya sebagai korban. Argumen ketiga, bottom up ini membuat sejarah kehilangan arah kolektif sebagai fondasi bangsa. Tujuan buku sejarah yang seharusnya adalah menjelaskan bagaimana negara ini terbentuk, bagaimana institusi ini bisa berkembang, dan bagaimana masyarakat ini bisa hidup bersama setelah konflik yang mereka alami. Dan semua itu hanya bisa dipenuhi pada historiografi top down, karena bottom up hanya membahas penderitaan, dan penderitaan. Selanjutnya, sekarang mari kita bandingkan dunia dari kedua pihak. Tim pemerintah menekankan narasi penderitaan ini menghasilkan kelompok yang tidak bisa bersatu.
Sedangkan dalam dunia tim oposisi tetap mengakui adanya penderitaan yang dialami masyarakat, tetapi fokus utamanya adalah bagaimana bangsa bisa bertahan dan kembali dibangun bersama. Dan menurut kami, itu jauh-jauh lebih penting bagi stabilitas negara pasca konflik. Mereka mungkin akan mengatakan top down ini berpotensi menutupi kesalahan yang sudah dilakukan oleh negara. Namun, kami tidak pernah mengatakan bahwa sejarah harus menjadi propaganda. Namun, kami hanya mengatakan bahwa dalam negara pasca konflik ini, prioritas buku sejarah adalah menciptakan kohesi nasional. Karena tanpa kohesi, tidak akan ada rekonsiliasi jangka panjang yang benar-benar stabil. Dengan alasan kami, yang pertama tadi historiografi top down lebih efektif menciptakan stabilitas dan identitas sosial. Yang kedua, historiografi bottom up beresiko memperpanjang fragmentasi sosial. Dan yang ketiga, historiografi bottom up membuat sejarah kehilangan arah kolektif bangsa. Oleh karena tiga alasan tadi, tim oposisi dengan tegas menolak mosi bahwa dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara atau pergantian rezim atau kolonialisme, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada historiografi bottom up dibanding historiografi top down. Ini merupakan kesalahan berpikir yang tidak boleh digunakan dalam sudut pandang masyarakat dan cara berpikir masyarakat. Terima kasih.